teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardus Alfred Klau dengan nomor induk mahasiswa 1411918. Saya dari Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Mandira Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi pengetahuan laboratorium yang diasuh oleh Ibu Hildegardis Misa, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan peralatan-peralatan laboratorium yang IPA Biologi yang wajib dimiliki di sekolah SMP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peralatan laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan 5 peralatan laboratorium. Yang pertama, perabot. Yang kedua, peralatan pendidikan. Yang ketiga, media pendidikan. Yang keempat, perlengkapan lain. Oke, baik. Kita lihat jenis pertama laboratorium. Yang pertama, perabot. Perabot itu terdiri dari kursi. Kursi itu harus kuat dan stabil dan mudah dipindahkan. Yang kedua itu meja peserta didik. Meja peserta didik harus kuat dan stabil untuk memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara kelompok maksimum 7 orang. Yang ketiga, meja demonstrasi. Kuat dan stabil, luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peserta didik dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan. Yang keempat, meja persiapan. Meja persiapan kuat dan stabil, ukuran memadai untuk menyiapkan materi percobaan. Yang kelima, lemari alat. Ukuran memadai untuk menampung semua alat, tertutup dan dikunci. Yang keenam, lemari bahan. Ukuran memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat, tertutup dan dikunci. Yang ketujuh, bak cuci. Tersedia air bersih dalam jumlah memadai. Jenis peralatan laboratorium yang kedua, peralatan pendidikan, yaitu mister, panjang minimum 5 cm, ketelitian 1 mm. Yang kedua, jangka sorong, ketelitian 0,1 mm. Yang ketiga, timbangan. Timbangan memiliki ketelitian berbeda. Yang keempat, stopwatch, ketelitian 0,2 detik. Yang kelima, rollmeter, panjang minimum 5 meter, ketelitian 1 mm. Termometer 100 derajat Celcius, ketelitian 0,5 derajat. Gelas ukur, ketelitian 1 mil. Yang kedelapan, massa logam. Dan jenis yang berbeda, minimum massa 20 gram. Multimeter AC DC 10 kilo ohm volt dapat mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Bata minimum ukur arus 100 multimeter A kurang 5A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 multimeter volt kurang 50 volt. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0,250 volt. Yang ke-10, batang magnet dilengkapi dengan potongan berbagai jenis logam. Yang ke-11, globe memiliki bayangan yang dapat diukur, diameter minimum 50 cm. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan. Yang ke-12, model tata surya dapat menunjukkan terjadinya gerhana. Masing-masing planet dapat diputar mengelilingi matahari. Yang ke-13, gerpula tala. Paham baja memiliki frekuensi berbeda dalam rentang audio. Yang ke-14, bidang miring. Kemiringan dan kekerasan permukaan dapat diubah-ubah. Yang ke-15, dinamometer. Ketelitian 0,1 cm. Yang ke-16, kontrol tetap. Yang ke-17, kontrol bergerak. Yang ke-18, balok kayu itu memiliki massa, luas permukaan, dan koefisien gesek berbeda.
Yang ke-19, percobaan mulai panjang. Itu mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data pemuaian minimum untuk 3 jenis bahan. Yang ke-20, percobaan optik. Itu mampu menunjukkan fenomena, sifat bayangan, dan memberikan data tentang keteraturan. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus, cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Masing-masing minimum dengan 3 nilai jarak fokus. Yang ke-21, percobaan rangkaian listrik. Itu mampu memberikan data hubungan antara legangan, arus, dan hambatan. Yang ke-22, gelas kimia berkala volume 100 ml. 23, model molekul sederhana. Minimum terdiri dari atom hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen, dan dapat dirangkai menjadi molekul. Yang ke-24, pembakar spiritus. 25, cawan penguapan, bahan keramik permukaan dalam diglasir. Yang ke-26, kaki 3, dilengkapi kawat kasa dan tingginya sesuai tinggi pembakar spiritus. Yang ke-27, pola tetes minimum 6 lubang. 28, pipet tetes atau karet ujungnya pendek. 29, mikroskop monokuler minimum 3 nilai perbesaran objek dan 2 nilai perbesaran okuler. 30, kaca pembesar minimum 3 nilai jarak fokus. 31, poster genetika. Isi poster jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1. 32, model kerangka manusia, tinggi minimum 150 cm. 33, model tubuh manusia, tinggi minimum 150 cm. Organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. 34, gambar model pencernaan manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. 35, gambar model sistem peredaran darah manusia. Deskripsinya sama dengan gambar model pencernaan manusia. 36, gambar model sistem pernapasan. Yang ke-27, gambar model mata manusia. Yang ke-38, gambar model jantung manusia. 39, gambar model telinga manusia. Yang ke-40, gambar model tenggorokan manusia. Jenis yang ketiga, media pendidikan. Terdiri dari 1, papan tulis ukuran minimum 90 cm kali 200 cm. Jenis yang keempat, perlengkapan lain yang terdiri dari soket listrik, 1 soket untuk setiap meja peserta didik, 2 soket untuk meja demo, 3 soket untuk di ruang persiapan. Yang kedua, alat pemadam pembakaran, mudah dioperasikan. Yang ketiga, peralatan P3K, terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kedaluarsa, termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka. Yang keempat, tempat sampah. Yang kelima, jam dinding. Oke, baik. Sekian penjelasan saya mengenai peralatan laboratorium IPA biologi yang wajib dimiliki di sekolah SMP. Terima kasih.